الله دخلنا في نبيه معاملة في عبد الملك والسنة وبرسه وأدبنا بأدبه وأخلاقنا بأخلاقه الهدي يهدي صالحة وعلى الناس ومسالكم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله ما شاء الله ليس كل خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ليس الحسوى إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله. الحمد لله على علم المضمون والفهم المكنون من سر الكاف والنون. اللهم ارزقنا نصيبا من قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأتام المبعوث الأكرم محمد سرور والقلم صاحب الأخلاق والقيام وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما وارزقنا فهما هداية وتوفيقا وإخلاصا ويقينا وإيمانا وآدابا وأخلاقا. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karunia nikmat hidayah dan taufik sehingga kita berada di tempat yang insyaallah dipenuhi rahmat dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sahibul hajat, sahibul bait yang mengundang kita semua, kita bisa keluarga, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan di dalam usahanya, rumah tangganya, jadikan anaknya anak yang saleh dan saleh. Mudah-mudahan kita berdatang hajat dunia kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat akhirat kita didapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bi barakah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bi bi'tsati akramin nabiyyin wa azzi mawludin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi al-muqaddas al-mahmud bi syafa'atil uzma wal hawdil mawrud wa sirrul fadail mashhud wa karimul ummahat wal abai wal judud nukhbatil alam wa sayyid waladi adam man intaqala fil barimati nuruhu wa adal qawlu biladuhu bi'tsati wa dhuhuruhu وتلا شمس الهداية والعرفان من فلق سباق الأكوان. والصلاة والسلام على السيد السادات أهل الشمائل والصفات بالنور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسن السمير والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته والتابعين بها من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشاهدت يوم بعثته وقامت بتأييده بدعوته ومزارته ونصرته. Dan bagi Khadijah radhiyallahu anhu adalah pandangan yang luas dan pengetahuan yang dalam akan kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh di negeri akhirat yang telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan nikmatnya. Yang namanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau adalah wanita yang cerdas. Kecerdasan beliau dapat dilihat dari mana beliau bisa memikirkan sesuatu bahkan yang belum terjadi pada saat itu. Jadi beliau ini kalau bahasa wayah ininya tuh visioner. Tahu lo yang visioner lah? Tahu visioner? Visioner itu paham yang akan terjadi di masa akan depan tiap.
Bagaimana beliau, contohnya saja, sampai memilih Nabi Muhammad SAW untuk jadi pasangan beliau. Ketika itu Nabi Muhammad SAW belum punya apa. Namun Sayyidah Khadijah mengerti, ini pemuda, ini laki-laki, Rasulullah SAW mempunyai masa depan yang cerah, walaupun wayah ini belum disinapkan. Dilihat daripada perangainya, dilihat daripada kejujurannya, dipaham Sayyidah Khadijah ini orang ini pasti orang sukses ke depannya. Yang mana mungkin orang-orang yang berada di sekitarnya belum mengetahui akan adanya seperti itu. Dan beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu juga bukan hanya memikirkan tentang apa yang terjadi sehari, seminggu, sebulan, setahun yang akan datang, tapi beliau memikirkan akan negeri akhirat beliau. Jadi beliau walaupun hidupnya di dunia, namun sudah tak pikir karena di negeri akhirat pacarnya siapa kan yang namanya kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu ditentukan bagaimana kehidupan kita di dunia. Kenyamanan kita di negeri akhirat tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia. Dan kesengsaraan pun di negeri akhirat ditentukan akan yang namanya bagaimana kehidupan kita di alam dunia. Kalau ketaatan yang kita kerjakan, tentu kita telah mempersiapkan kenikmatan yang akan kita peroleh di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan yang namanya anugerah di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Sayyidah Khadijah paham betul akan konsep seperti ini. Jadi yang namanya Sayyidah Khadijah itu habis-habisan tuh Pak. Kiapa caranya biar yang namanya negeri akhiratnya nyaman. Sayyidah Khadijah sugih, cuman kesugihan sidin diulah sidin sanggin yang namanya kenikmatan di negeri akhirat. Kita itu kalau isi harta, kalau kita isi harta sugih dan sugih berkata, sugihnya jangan hendak di dunia aja, hartanya jangan hendak di dunia aja, bawa sampai mati. Harta itu dibawa mati lah. Oh jangan, harta itu dibawa mati lah. Harta itu dibawa mati lah. Harta itu dibawa mati, jangan tinggal di dunia. Rugi pian banyak isi harta di dunia tapi kada dibawa sampai ke akhirat. Rugi sugih di dunia tapi melarat di akhirat. Yang baik itu sugih dunia dan sugih akhirat. Makanya dibawa harta itu ke negeri akhirat. Apa caranya? Kayak Sayyidah Khadijah. Paham betul sih, selawas apapun di dunia pasti mati juga. Akan mengarungi kehidupan yang setelah kematian. Nang setelah kematian tupang nang iya. Nang belawasan itu nang setelah mati. Nah kita di sini berapa umur Pak? 60, 63 umur kayak Nabi. Dan panjang umur berada sehat walafiat. Namun tetap itu hendak umur panjang. Oh, jemaah. Hendak umur panjang. Berapa tahun? 100 tahun. 150 tahun. 200 tahun. Hendak isi umur 200 tahun. Hendak isi umur 200 tahun. Kadang nanti lagi 200 tahun itu umur. Walaupun sehat jiwa, keawanan kan ada lagi sudah. Membuka grup WhatsApp matian tidak kawan. Orang sudah rami di alam kubur. Kalau yang namanya di alam dunianya penuh dengan ketaatan, makanya dikatakan al-qabru imma rawdah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran. Kuburan itu antara dua aja.
bisa menjadi taman daripada taman surga atau lubang daripada lubang api neraka. Jadi sebelum menikmati surga, kalau orang ini memang penuh surga, dirasakan Tuhan sudah sebelum masuk surga. Dan kuburan kita dinikmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, kalau memang penghuni neraka sebelum masuk neraka diazab sudah diazab. Sudah diazab di alam itu. Jadi yang menentukan kenikmatan dunia dan akhirat itu, kenikmatan akhirat itu di dunia. Makanya dikatakan alam kubur itu adalah tempat yang paling mengerikan. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini punya sahaya, punya pembantu. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan melewati suatu kuburan, menangis sejadi-jadinya Sayyidina Utsman bin Affan. Oh, menangis ketakutan luar biasa. Sampai tangisan beliau itu membasahi yang namanya jenggotnya, sampai pingsan seketika itu juga. Kaget yang namanya pembantu tadi. Wahai khalifah, wahai sahabat Nabi, pian ulun pernah tahu, pian mendengar kisah neraka tidak pernah setakut ini. Pian pernah mendengar kisah azab di alam neraka, pian tidak pernah segemetar ini. Namun kenapa pian melihat kuburan, kemudian pian menangis sampai siuk? Kenapa pian kayak ini? Ujar Sayyidina Utsman, aku teringat sabda Nabi Muhammad SAW. Ini tempat, ini yang menentukan bahwasanya awalul manzilatun, pertama tempat yang dikunjungi seorang manusia setelah sepeninggalnya dia di alam dunia adalah kuburan. Dan barang siapa yang mendapati kuburannya nikmat, mendapati kuburannya mudah, maka ketahuilah yang setelah alam kubur itu lebih mudah. Namun sebaliknya, kalau dia mendapati kuburannya susah, maka setelah kuburan lebih susah. Lebih susah lah. Kalau yang namanya malam pertama di alam kubur itu ada malam pertamanya juga. Jadi ada buku namanya malam pertama aja. Pas dibuka bawahnya malam pertama di alam kubur. Itulah menentukan. Kalau malam pertama di alam kubur kita nyaman, insya Allah surga ada. Namun kalau sudah di alam kuburnya berhukuman, alamat sudah. Ketipukan malaikat malam pertama, ya sudah. Wassalam, habis. Maka ini paling menentukan. Kalau nang dirasakan nikmat di alam kubur, insya Allah surga nang dihadapi. Ini kan mukaddimahnya di alam kubur. Permulaannya, kalau nang dihadapi di kubur nyaman, setelahnya nyaman. Tapi kalau nang didapatinya susah, setelahnya juga susah. Maka menentukan yang namanya alam kubur. Dan kita bersyukur Nabi Muhammad barakatuh. Kita inilah kalau mengandalkan lawan amal kita dapat apa? Yang tahu yang namanya malaikat penanya alam kubur siapa? Munkar dan Nakir. Itu Munkar Nakir luar biasa. Itu kalau menanyai di alam kubur, hamba baru yang namanya meninggal, suaranya tuh kayak petir. Bertanya itu kan kalau di dalam kitab itu dikatakan man rabbuka. Suara itu man rabbuka kayak petir. Suaranya. Oh luar biasa. Kadusah Munkar Nakir. Pian aja nih. Kita ada razia polisi berazia, ada razia. Ditakuni KTP, ditakuni SIM, ditakuni STNK. Seorang kada mampu STNK, hanya selama pagi Pak, iya pagi enggak terlihat sudah.
ulun macam-macam udah. Bertamu polisi aja, belum bertamu malaikat yang di alam kubur tuh. Wah luar biasa. Namun ada cerita Sayyidina Umar. Kalian tahu Sayyidina Umar? Jemaah, tahu Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu kan luar biasa ganas. Sayyidina Umar itu takjub Pak. Takjub Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hanya masuk Islam dia tahu. Sayyidina Umar hanya masuk Islam. Langsung kan Sayyidina waktu itu Islam itu masih dipeluk oleh orang-orang yang lemah, masih dipeluk orang-orang yang miskin. Kadang-kadang harap lagi di agama Islam kurangnya. Pas Sayyidina Umar masuk Islam, langsung mendatangi pembesar Quraisy, mendatangi Abu Jahal, mendatangi Abu Lahab. Ujar Sayyidina Umar, aku sudah masuk Islam. Siapa hendak anaknya jadi yatim, bininya jadi janda, datangi aku. Artinya apa? Artinya apa? Duel sama pada dari datang. Bahkan bukan hanya manusia yang takutan, iblis takutan. Katakan masalah Umar fajjad ila salaka syaitan fajjad akhar. Tidaklah Umar melewati suatu jalan melainkan iblis mencari jalan yang lain. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, iblis melihat hamba yang Umar buka sidin Nabi, buka iblis melihat daripada hamba yang Umar. Luar biasa. Nah, Sayyidina Ali ini penasaran dengan Sayyidina Umar. Takjub benar di alam dunia. Iblis bukan, syaitan takutan. Kalau kita kan jadi mainan syaitan. Ini iblis sama syaitan takutan. Meninggal Sayyidina Umar, meninggal Sayyidina Umar. Ujar Sayyidina Ali, penasaran aku ujar Umar, tiap yang menghadapi mungkar nakir di bawah sana. Kayak takjub juga kan, masih wanita juga. Mungkar nakir ganas kayak itu. Dan dikatakan Sayyidina Ali ini termasuk sahabat yang kasyaf. Sayyidina Ali itu dapat melihat daripada hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Jadi ceritanya, pas meninggal Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meninggal Sayyidina Umar meninggal. Setelah Sayyidina Umar meninggal, masuk alam kubur, Sayyidina Ali ini kasyaf. Dihadang Sayyidina Ali, melihati Sayyidina Umar ini siapa? Ditanyai lawan mungkar nakir, dihintipakan ya? Dihintipakan oleh Sayyidina Ali. Jujur, pas sudah datang malaikat mungkar nakir, wah dengan gagahnya ditanya yang namanya Sayyidina Umar tadi. Muat buka. Wah sangarnya kenapa nih? Jar Sayyidina Umar apa? Hadang dulu. Santai. Kami tahu lah siapa aku nih. Ayo. Mungkar nakir siapa aku nih? Siapa yang kalian? Aku ini adalah temannya kekasihnya Allah. Siapa? Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Setelah Sayyidina Umar kada mengandalkan amalnya, nang diandalkan kawan. Nang diandalkan siapa? Ujar malaikat mungkar nakir ini kada sesuai dengan SOP. Jawabannya kada sesuai dengan SOP. Seharusnya menyerbukan Tuhanku Allah, malah tanya balik, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini ada satu orang ditanya malah balik tanya dan malah mengandalkan temannya. Katanya temannya adalah kekasihmu. Siapa gerak? Itu nak orangnya. Oh Umar kah? Ayo lolosakan dia. Berkatnya sia-sia. Muhammad. Rasulullah SAW. Dan kita bersyafaat. Setelah Sayyidina Umar yang ditakuti iblis saja yang diandalkan Rasul, apalagi kita jalan iblis bisa tanggal.
Sayyidina Umar tetap yang diandalkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Sayyidah Khadijah tadi tahu benar yang namanya di negeri akhirat itu kenyamanannya, kenikmatannya ditentukan di alam dunia. Karena apa? Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanamnya sambil menikmati buah dan hasil panennya di negeri akhir. Yang namanya bercocok tanam atau dikatakan dalam yang lain, dunia darul amal wal akhiratu darul jazaa. Dunia ini tempatnya beramal, dunia ini tempatnya begaul, akhirat hanya tempat dibalas atas gawian kita. Tempat mengambil upah itu ya akhirat. Begawi tuyul, begawi tuyul, begawi tuyul, begawi tuyul, itu pang di dunia. Sembahyang, beramal, menuntut ilmu, hadir majelis, itu pang di dunia. Ya tempat bergaul, tempat menikmatinya nanti ya di surga. Dah ada surga. Makanya kata para ulama itu luar biasa letihnya bagaimana mendidik umat. Kemudian kata para ulama, nanti istirahatnya ada di sini, istirahatnya nanti di surga. Istirahatnya nanti di surga. Ini namanya di dunia ini kita uyuh, lapar. Kada usah segawinya, makan himpin kebanyakan uyuh. Makan daging nih. Makan daging pagi, daging siang, daging malam menyantai, esok kayak itu pulang. Uyuh. Apalagi betul? Ya di dunia kan itu. Apapun kenikmatannya, ujung-ujungnya ya ada nikmat juga. Senikmat apapun pasti berujung pada nikmat. Nang bening yang nikmat belawasannya di negeri akhirat. Yang telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan nikmat, banyaknya pelayanan pembantu Sayyidah Khadijah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang melimpah. Dengan harta yang melimpah. Sehingga mempekerjakan para pembantu-pembantu untuk mengelola harta dengan jalan yang halal. Perlu mencari rezeki halal itu hukumnya wajib. Mencari rezeki halal hukumnya wajib. Kita kalau beribadah itu ada rukun, ada syarat. Kadang-kala dianggap sah terkecuali rukun dan syaratnya terpenuhi. Jangan dikira rukun dan syaratnya ibadah hanya sekedar kalau sembahyang berwudu, kalau sembahyang menutup aurat, kalau sembahyang baca Fatihah, kalau sembahyang rukun qaulinya dibaca, rukun fi'linya dikerjakan, rukun qalbinya dinyatakan. Kada cuma memakan atau memperhatikan rezeki yang halal, makanan halal pun itu adalah syarat diterimanya ibadah. Dikatakan inna Allah thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Allah itu baik dan tidak akan menerima terkecuali barang yang baik. Kan diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang yang terlihat perjalanan jauh, kemudian dia dengan pasir, dengan debu di rambutnya, seakan-akan dia adalah orang yang lorok. Namun ketika dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Wa ma'kuluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, ana yustajab. Atau diceritakan dalam hadis tersebut, orang tadi dengan pakaian lesuhnya, dengan tadarruknya
menghinakan diri di hadapan Allah, kemudian mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Namun yang dimakan adalah makanan yang haram. Baju yang dipakai bajunya haram. Kemudian makanan yang dimakankan kepada anak istrinya makanan yang haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin aku bisa menerima. Jadi sembahyang itu bukan hanya rukun syaratnya, makanannya pun diperhatikan. Kalau makanan yang kita konsumsi adalah barang haram, Allah pun kadang menerima daripada hamba tadi dalam beribadatan. Jadi mencari barang halal ini wajib. Jangan dikira, oh jar kan papa jual jar, Tuhan ini maha pengampun aja, jar mengambil sikit-sikit haram dia ada papa jual. Wayah ini jar mencari gawian, jangankan nang halal, nang haram bin nalih jar. Nang haram bin nalih jar apalagi nang halal. Nah orang kaya ini mindsetnya ya dia kadang bakalan mendapatkan nang rezeki kecuali nang haram. Kenapa pikirannya kan itu sudah, oh pokoknya yang haram aja sudah. Pokoknya mencari barang yang halal itu hukumnya wajib. Bahkan dikatakan barang siapa dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dia mencari barang yang halal, mencari rezeki yang halal, kemudian tertidur karena letihnya mencari rezeki yang halal, maka dia tertidur di dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya beristighfar diampuni dosa. Mencari barang yang halal, mencari rezeki yang halal, begawi gawiannya halal, kelapahan, taguring, diampunkan dosa Allah Subhanahu wa taala. Nyaman. Dan sebaliknya, orang yang makanannya haram, dikatakan dalam hadis yang lain, man akal halal ta'at jawarihuhu sya'a'am abad. Barang siapa makan makanan halal, awaknya nih maulahnya nyaman beribadah, dibawa beribadah itu nyaman. Kenapa? Barang yang dimakannya halal. Namun sebaliknya, waman akalal halal, waman akalal haram, dan barang siapa makan makanan yang haram, asas jawabuhu sya'a'am abad. Kalau makanannya makanan haram, maka awaknya ini mau pada mau, inya paksa siapapun, cenderungnya inya nyaman dibawa bermaksiat. Kalau kita ini nabi nangalih dibawa beribadah, lihat koreksi makanan kita ini halal ke haram. Kalau bisa anak bini ini pina macal, pina nakal, pina ngalih dibawa beribadah, lihat apa yang kita bawa ke rumah. Kalau nanti kita bawa ke rumah makanan yang syubhat, apalagi yang haram, maka ketahuilah jiwanya, raganya pasti dituntut menggawi yang haram. Jadi kadang kalau kita menyalahkan, kenapalah anakku macal, kenapalah biniku ngalih benar ditagur, lihat seorang apa, nak seorang makannya halal. Yang syubhat pun kada boleh, apalagi yang halal. Maka mencari barang yang halal itu adalah kewajiban, dan orang yang makanannya halal akan mudah dibawa untuk taat, dan sebaliknya orang yang dimakankan makanan yang haram maka niscaya bahkan tubuhnya pun akan mengajak dia untuk menyalahi daripada perintah Allah, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah kita dalam mencari rezeki, dipermudah kita untuk mencari harta, diberikan rezeki yang halal, diberi rezeki yang halal, yang lancar, yang banyak, yang memberikan kemanfaatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan keberkahan daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan sugih berataan, sugih yang memberi kemanfaatan bagi diri sendiri dan orang lain, dan memberi kemanfaatan dunia dan akhiratnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu ana min qabli la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أمين بسم الله الرحمن الرحيم بشكر حمد الله بن عبد الله يا رب العالمين كم من لا يجوز على الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اجعله وسلم وبارك وكرم عظيم الحمد لله اللهم صل وسلم بحمده واستغفرنا ونصلينا على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المجلس المبارك هدية من وسيلة ورحمة منك نازل البر والشاملة والصدقة تقبل المقدم وذلك الذي حضر لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إخواننا من الأنبياء والمرسلين والصحابة تجمع مرة سادتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان علي قبل أشهر الجنة ثم رسل خطاب ورسل أبوبة النزار رسل أبو عشرة الغضاء ثم لا رسل خطاب رسل خديجة الكبرى ثم لا رسل معجر ومسلم سحب سحب بس بن الله كما بدر وفيد من جبريل رسول ورسول وذرية رسول الله ثم لا رسل علي زين عبد الرسول فذو جبر رسول مسلم ورأي رسول الله وسلم رضا وسحب سعيد سنة سروس وسلم حجر الله أحمد ميسى وسلم بكير مقدم محمد حماد بعال وسلم فرج من سادتنا علي عبد العبيد ثم لا رسل حبيب محمد صلى الله عليه وسلم يسر لا روي جمع مسلم الكبار الراجل وخصوصا حبيب محمد بن حسين المعبود ثم لا روي حاجة أربية بنت هدية أن الله يبرهم ويرحم ويعفو عنه أن الله يبرهم ويرحم ويعفو عنه والله يبرهم ويرحم ويعفو عنه واجمعنا ويسلم الجميع في دار كرامتك واستبار رحمتك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك ربك ذلك الفضل منك بأن ملكنا من كبر وكل ورحمة ورحمة بسبب الرضوان والبشارة والرحمة الكرم جل يسير ولجادنا ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم فقد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم